Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunnews Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang nih. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Di samping kanan saya ini Kabid Pertanian DKP Kota Tangerang nih, Pak Ibnu Arifianto ya. Ya, Pak, nih kita mau bahas gonjang ganjing daging sapi nih Pak. Ya. Gimana Pak? Awal ceritanya Pak? ya, saya dapat informasi 2 hari yang lalu ya. Jadi memang para pedagang daging sapi melalui asosiasi menyampaikan bahwa akan ada tidak ada penjualan daging selama 3 hari. Dan memang pas saya tanya, mereka mengeluhkan ada perbedaan harga, di mana harga pembelian dan harga penjualan berbeda, sehingga menyebabkan tingginya harga daging sapi, sehingga banyak sekali pedagang kami itu merugi. Boleh tahu Pak rinciannya kayak gimana tuh angka-angkanya ya? Ya, Kayak jadi memang kalau lihat dari alur perdagangan daging sapi dari awal pembelian sapi cukup panjang sampai dengan daging. Oke. Jadi pada saat para pengusaha daging sapi itu membeli sapi hewan hidup itu susutnya sekitar 50%. Oke. Jadi misalkan pedagang sapi menjual sapinya senilai atau seberat per kilo, dan akan dibeli, akan dipotong dan susut menjadi 50%. Nah, kalau dari 400 kilo susut menjadi 50%, jadi sekitar 200 kilo karkas di luar kepala, di luar jeroan, di luar kaki gitu. Nah, ternyata dari hasil karkas itu ternyata susut kembali karena masih ada menempel tulang dan daging gitu. Nah, dagingnya dihasilkan menjadi sekitar 80%, sehingga baru terlihat jumlah daging yang dijual sekitar 160 kilo. Jadi antara harga pembelian karkas dan harga jual hampir nyaris sedikit untungnya. Itu mungkin yang menyebabkan para pedagang daging menjadi protes terhadap proses perdagangan ekonomi. Pak, saya mau nanya nih, kemarin kan di pasar-pasar nggak ada tuh kan pedagang daging. Bagaimana nih kalau misalnya masyarakat nih mau misalnya beli daging Pak? Ya, Kota Tangerang sendiri. jadi memang untuk konsumsi daging kategori konsumsi yang eksklusif ya, memang masih terbatas. Kebanyakan pembeli adalah para pedagang bakso ya dan restoran. Oke. Jadi memang untuk konsumsi rumah tangga sedikit. Jadi kalau untuk kekurangan daging untuk konsumsi rumah tangga, silakan bisa belanja di mall. Insya Allah di sana masih tersedia variasi daging sapi gitu, dengan harga yang bermacam-macam. Nah, kalau untuk para pedagang bakso mungkin ya kalau memang stok daging yang nggak ada, sementara mereka tidak dagang gitu. Tapi kalau memang masih ada stok ya silakan bisa berdagang. Yang jelas ini masih terbatas, sehingga kami tidak khawatir dengan kekurangan daging sapi di Kota Tangerang. Infonya itu ada misalnya mau kerjasama sama Bulog biar daring juga penjualan. Kemarin saya wawancara sama Indak nih Pak. Ya, jadi memang peran pemerintah pada saat seperti ini memang Bulog lah yang punya peran selaku BUMN yang memiliki kewenangan atau membeli impor daging sapi maupun daging kerbau. Saya kurang tahu apakah Bulog memiliki stok daging sapi. Yang jelas kemarin itu stok daging kerbau yang ada di Bulog. Oke siap Pak, saya kan tadi udah ke RPH itu sepi melompong Pak, nggak ada misalnya aktivitas. Itu bagaimana Pak? Ya, Nasibnya pegawainya juga atau segala macamnya di ya, situ. ya. Mungkin konsekuensi dari kebijakan asosiasi tersebut ya terhadap proses penjualan daging sapi. Jadi konsekuensinya adalah RPH selaku rumah produksi daging juga akan sepi gitu. Tapi yang jelas mungkin sudah diperhitungkan dengan matang ya para pengusaha daging tidak menjual daging sapi di pasar. Yang jelas kalau kami di rumah potong hewan Bayur itu adalah karyawan Pemda gitu.
Kalau mungkin untuk beberapa daerah mungkin tetap atau beberapa tempat tetap melakukan kegiatan, cuman merawat beberapa hewan yang masih hidup aja. Harga daging sapi di Kota Tangerang itu berapa sekarang per kilo, Pak? Yang terakhir yang saya tahu sekitar 120.000 per kilo. 120.000 Ya, guys. ada sampai 130.000 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya ya variasi, ada 110.000, ada yang 100.000. Oh, intervalnya naik kayak 20.000, 10.000 gitu ya? Untuk daging sapi ya. Tapi kalau di mall, kalau di beberapa daging impor itu lebih murah. Ini saya dengar juga kabar kalau misalnya kalau para pedagang ini kan tadi pertanyaan kedua misalnya ngambil sapi utuh gitu ya. Ini sapinya dari impor Australia, Pak? Ya, jadi kebanyakan negara kita termasuk Kota Tangerang itu mendapatkan stok sapi itu dari luar Kota Tangerang, itu dari Serang, dari Bogor, dari Bandung, Jawa Barat, dan kebanyakan adalah sapi impor dari Australia. Itu kenapa, Pak, kalau misalnya ada kenaikan gitu Pak di Australia penyebabnya? Misalnya yang mereka mogok gitu misalnya sampai nyaris tipis keuntungannya. Ya, kemungkinan besar tadi pembatasan kuota impor. Yang keduanya kemungkinan besar memang di Australianya di stok sananya belum panen, sehingga stok terbatas sehingga dibatasi, sehingga ada kenaikan harga di bahan baku sapinya. Ya, mereka nih hanya 3 hari ya misalnya mogok. Ada misalnya rencana lain, misalnya ada antisipasi dari Pemda sendiri. Ya, sementara 3 hari ini akan mogok dan besok mulai pemotongan. Insya Allah hari Sabtu atau Minggu sudah mulai normal gitu. Dan antisipasi kita tadi lewat Bulog untuk operasi pasar dengan memfasilitasi penjualan daging beku, daging impor. Oke, siap. Saya terakhir nih Pak, pesan buat masyarakat nih kalau misalnya mau nyari daging gimana nih langkah dari pemerintah Kota Tangerang, Pak? Ya, untuk masyarakat yang membutuhkan daging untuk konsumsi silakan bisa mencari di mall ya, mall-mall yang ada gerai penjualan daging sapi, insya Allah di sana tersedia, karena memang untuk mall umum tersedia dengan baik di sana. Kalau untuk pasar tradisional ya, karena sudah ada asosiasi mungkin tidak ada di sana. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kabir Ya. untuk waktunya. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.